Para sahabat insan terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pater John Jeramo CMF ingin berbagi kisah dan intisari sabda Allah dari Injil yang kita renungkan pada hari Minggu 23 Juni 2024, Minggu biasa ke-12. Kisah Injil Markus bab 4 ayat 35-40 menarasikan situasi krisis, kecemasan, dan ketakutan yang dialami oleh para murid ketika perahu mereka hampir tenggelam karena diterpa oleh badai yang dahsyat. Menyaksikan ketakutan mereka, Yesus melontarkan sebuah pertanyaan untuk direnungkan oleh para muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mungkin pertanyaan yang sama diarahkan kepada kita untuk direnungkan dan ditemukan jawabannya dalam siarah kehidupan kita. Mengapa kita begitu takut di saat kesulitan dan tantangan menerpa perahu hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, adegan Injil hari ini sangat luar biasa. Perahu berada di tengah laut, kegelapan malam mulai menyelimutinya. Tiba-tiba badai yang dahsyat muncul, ombak menghantam perahu, dan perahu dipenuhi dengan air. Para murid Yesus berada dalam bahaya. Mereka merasa cemas dan takut. Kapan saja mereka bisa tenggelam. Sementara itu, Yesus tidur nyenyak di buritan perahu. Dia tidak merasa terancam. Tidurnya yang tenang menunjukkan bahwa dia tidak pernah kehilangan kedamaian. Para murid membangunkannya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ketakutan menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus. Mereka hanya melihat bahaya. Mereka meragukan Yesus. Mereka protes dan mengeluh kepadanya karena seolah-olah ia masa bodoh, tidak peduli dengan situasi mereka. Mengapa dia mengabaikan mereka? Apakah dia tidak lagi peduli dengan para pengikutnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam komunitas Kristiani pada saat mengalami krisis. Jawaban Yesus ada dua. Pertama, mengapa kamu begitu pengecut? Mengapa begitu takut? Para murid kurang percaya diri. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko bersama Yesus. Kedua, mengapa kamu tidak percaya? Para murid mengalami badai seolah-olah mereka ditinggalkan sendirian. Seolah-olah Yesus tidak ada di dalam perahu bersama mereka. Akhirnya Yesus menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Angin pun reda dan danau menjadi teduh. Alam begitu taat dengan sabdanya. Berbeda dengan para muridnya yang kurang taat dan tidak percaya pada kekuatan sabda dan kehadirannya. Sahabat-sahabat insan yang terkasih, ada 4 pesan inspiratif yang kita bisa renungkan dari Injil hari ini. Pesan pertama, hidup adalah sebuah perjalanan bersama Yesus untuk bertolak ke seberang. Kita satu perahu bersama Yesus dalam iman. Namun, beriman kepada Yesus tidak berarti kita terhindar atau bebas dari badai dan tantangan. Hidup tanpa masalah. Terkadang kita keliru. Di saat mengalami kesulitan, kita kecewa, mengeluh, dan protes kepada Tuhan. Apa gunanya kita beriman dan berdoa kepada Tuhan? Toh kita tetap dirundung masalah. Sebenarnya situasi krisis merupakan suatu pengalaman manusiawi yang tak terelakkan dalam kehidupan kita. Justru iman kepada Tuhan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita untuk tetap teguh dan tenang menghadapi setiap persoalan hidup kita. Pesan kedua, kecemasan dan ketakutan adalah tanda kekurangan iman. Ketika krisis dan kesulitan menghampiri perahu hidup kita, seringkali kita bereaksi seperti para murid, cemas, takut, dan protes kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tertidur dan tidak peduli dengan situasi kita, membiarkan kita sendirian menghadapi tantangan tersebut. Kecemasan dan ketakutan membuat kita hanya fokus pada masalah yang sedang terjadi. Dan kita lupa
dan menutup hati untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dan menyertai kita. Mungkin Yesus menegur kita secara sama. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kelemahan dan kekurangan iman seringkali membuat kita tidak sabar, mudah putus asa, menyerah ketika menghadapi setiap krisis dalam pengalaman hidup. Sebaliknya, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka apapun tantangan dan kesulitan pasti kita tetap kuat dan tenang, karena kita yakin bahwa Yesus jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Pesan ketiga, berkomunikasi dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa bertanya, mengapa Yesus tertidur? Mungkin karena para murid terlalu percaya diri bahwa mereka sendiri bisa mengemudikan perahu, tidak perlu melibatkan Yesus. Mungkin juga Yesus tertidur karena para muridnya terlalu sibuk dengan bekerja, mendayung perahu, dan tidak meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengannya. Hal ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak melibatkan Tuhan, terlalu mengandalkan diri sendiri, bahkan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita lupa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan membangun kedekatan dengan Tuhan. Ketika situasi krisis menerpa perahu hidup kita, barulah kita ingat dan memohon pertolongan Tuhan. Kita hendaknya tetap melibatkan Tuhan dan membangun kedekatan dengannya, sehingga ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kita tetap tenang dan tidak panik atau takut. Pesan keempat, tetap percaya dan tenang dalam situasi krisis. Sabda dan kehadiran Yesus jauh lebih berkuasa dibandingkan kesulitan dan tantangan hidup kita. Jika alam, badai saja taat dan tunduk kepadanya, ketika Yesus mengatakan, diam, tenanglah, maka dia juga pasti meredakan dan menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Yang paling penting adalah kita sungguh-sungguh percaya akan daya kuasa ilahinya. Tuhan selalu menjaga dan menyertai siapa saja yang berharap dan percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar menguatkan dan memampukan kita untuk tetap tenang dan sabar dan percaya akan penyelenggaraan ilahinya dalam pelayaran hidup kita. Khususnya di kala badai dan gelombang zaman menerpa perahu hidup kita. Kita tidak perlu panik dan takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Jika saat ini hidupmu sedang diterpa oleh sebuah kesulitan atau persoalan, dengarkan dan renungkanlah sapaan lembut Yesus ini. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Bersama Yesus, perjalanan hidup kita pasti sampai ke seberang tujuan yang kita dambakan bersama. Saya menutup renungan ini dengan kutipan menarik dari Santa Teresa de Avila. Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta. Tidak ada sesuatu pun yang menggoyahkan dan menakutkanmu. Tuhan saja sudah cukup. Semoga kita semakin percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia selalu beserta kita. Amin.